Interaksi sosial dalam masyarakat tidak selamanya berjalan lancar. Terkadang terjadi perbedaan atau konflik. Menurut Robert M. Z. Lawang, konflik dapat diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Di samping itu juga untuk menundukkan pesaingnya. Konflik terjadi karena adanya benturan kekuatan atau kepentingan antar kelompok. Konflik dapat dikategorikan menjadi 3 golongan. Konflik antar individu, konflik individu dengan kelompok, dan konflik antar kelompok atau kelompok dengan kelompok. Kalian pasti pernah mendengar atau membaca berita tentang pertengkaran yang terjadi antar teman di sekolah. Pertengkaran yang terjadi antar teman di sekolah tersebut atau kejadian tersebut merupakan salah satu contoh konflik antar individu. Adapun apabila terjadi konflik antara majikan dengan buruh, maka konflik tersebut dapat dikategorikan sebagai konflik individu dengan kelompok. Adapun contoh konflik antar kelompok diantaranya adalah konflik antara pedagang kaki lima dengan petugas keamanan. Konflik antar kelompok bisa meluas ke skala yang lebih lebar. Di antaranya adalah konflik antar suku, antar bangsa, dan antar negara. Contoh konflik antar negara diantaranya adalah perjuangan negara Palestina melawan penguasaan Israel yang pada saat sekarang merupakan salah satu bentuk konflik antar negara. Mengapa bisa terjadi konflik? Akar konflik adalah perbedaan. Apa saja yang menjadi faktor penyebab konflik sosial? Di antaranya adalah perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan adanya perubahan-perubahan nilai yang sangat cepat. Konflik yang terjadi karena perbedaan individu karena manusia adalah individu yang unik. Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang nyata menjadi faktor penyebab konflik sosial. Oleh karenanya, masyarakat dalam menjalani hubungan sosial harus sejalan dengan kelompoknya. Sehingga interaksi sosial bisa berjalan dengan serasi dan lancar. Perbedaan latar belakang kebudayaan juga menjadi faktor penyebab adanya konflik. Orang dibesarkan dalam lingkungan kebudayaan yang berbeda-beda. Dalam lingkup yang lebih luas, berbagai kelompok budaya bisa memiliki nilai dan norma yang berbeda. Perbedaan ini dapat mendatangkan konflik sosial. Oleh karenanya, kriteria tentang sopan tidak sopannya, pantas tidak pantasnya, atau bahkan guna tidak bergunanya suatu, baik benda fisik maupun non-fisik, juga mengalami perbedaan. Faktor penyebab konflik yang berikutnya adalah perubahan nilai yang sangat cepat. Contohnya adalah ketika ada perundang-undangan yang sifatnya mengubah kebiasaan manusia melalui kajian tidak disampaikan kepada masyarakat secara umum. Perubahan yang lazim dan wajar tetapi tidak disampaikan akan menjadikan suatu konflik bagi masyarakat. Suatu konflik mempunyai kecenderungan atau kemungkinan untuk mengadakan penyesuaian kembali norma atau hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan. Adapun konflik sosial akan mengakibatkan yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok. Yang kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Yang keempat, rusaknya harta benda, bahkan nyawa. Yang kelima, terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam pertikaian.
konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat ditangani. Adapun cara menangani konflik yang pertama diantaranya adalah dengan cara menghindar. Terkadang orang tidak bisa melanjutkan konflik karena merasa konflik itu tidak bermakna atau bermanfaat. Untuk itu, orang akan mengorbankan tujuan pribadi atau hubungannya dengan orang lain untuk menjauhi masalah yang ditimbulkan dari konflik. Konflik juga bisa ditangani dengan cara memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya adalah ide yang paling benar. Oleh karenanya, dengan segala cara, dia akan berusaha untuk mengakhiri konflik supaya kemenangan ada di pihaknya. Oleh karenanya, dia akan berusaha menguasai lawan-lawannya dan memaksa lawannya akan menerima penyelesaian yang dia inginkan. Cara menangani konflik diantaranya adalah terdapat individu yang ingin diterima atau disukai oleh orang lain. Ia akan merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian, yaitu menyesuaikan dengan kepentingan orang lain atau harmoni. Ia yakin bahwa konflik tidak akan dibicarakan jika dapat merusak hubungan baik. Untuk itu, ia akan mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain sehingga dapat menyelesaikan konflik yang ada. Konflik juga bisa ditangani dengan cara tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik untuk mengorbankan sebagian tujuannya juga. Dengan kolaborasi, konflik juga dapat ditangani. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari agar mengurangi ketegangan antara dua belah pihak. Peserta konflik akan berusaha memulai suatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan dicari pemecahan yang memuaskan kedua belah pihak. Demikian materi konflik dalam kehidupan sosial. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa dalam materi selanjutnya.